Tidak mudah membangun usaha mandiri dengan tanpa modal material, apalagi bisnis barang antik. Tapi bagi sebagian orang yang menggeluti bidang tersebut malah mengatakan, justru disitulah nikmatnya. Kami berkesempatan untuk meliput salah satu toko barang antik, Mubeng Arts namanya. Berburu barang antik memang menjadi keseruan tersendiri bagi sebagian orang. Saking asyiknya, Tony memilih barang antik sebagai ladang bisnisnya lewat Mubeng Art. Barang-barang antiknya diperoleh dari berbagai daerah di Indonesia. Bagaimanakah keseruan berburu barang antik lewat Mubeng Art? Berikut liputan selengkapnya. Anthony Lubis, atau orang biasa memanggilnya Tony, adalah pemilik dari galeri barang antik ini. Ia merintis usaha ngulik barang-barang antik ini sejak akhir 2009 silam. Ia merintisnya bukan dari nol, tapi dari minus. Keuletannya membuat usaha yang beralamat di Sono Pakis Lor 251 Yogyakarta ini perlahan mulai berkembang. Mubeng Arts bergerak di ruang-ruang perdagangan barang antik. Perlahan tapi pasti, Mubeng Art memfokuskan diri pada bidang kertas. Koleksi kertas-kertas lamanya sungguh mempesona. Mulai koran zaman penjajahan hingga peta lawas yang tak pernah kita sangka bentuknya. Awalnya itu tahun 2009 akhir. 2009 akhir mencari kerjaan susah ya. Dia tuh apalagi seorang mantan ex, bukan ex yang aneh-aneh, mantan bandit. Nggak segampang itu orang mau nerima, walaupun sekalipun sarjana. Ya, ada seorang ibu Cina nanya ke saya, mau berubah? Saya jawab, mau. Nanti kamu ke rumah saya. Datang. Saya datang. Dia tanya, kamu mau kerja apa? Saya nggak tahu. Akhirnya saya kenalan dengan orang itu, pedagang di Pasar Sentir. Dia ngajak saya main dari rosok ke rosok. Dari situ, dia nanya lagi, kamu pingin apa? Main apa? Barang antik? Atau kertas? Atau apa? Saya lihat peluang itu sebenarnya sama aja semua sama saya. Akhirnya saya ambil aja lah sembarang. Yang penting saya bisa dapat uang gitu. Setelah berjalan, semuanya itu intinya itu keterpaksaan. Daripada saya tidak dapat uang, ya saya kerjakan aja apapun itu. Ya akhirnya sampai sekarang. Mubeng Art ini menjual berbagai macam barang antik, mulai dari yang berukuran kecil hingga besar, mulai dari perangko, kartu pos, rokok lama, stempel, dan poster-poster lama. Bisnis barang antik ini terkoneksi dengan beberapa kota di Indonesia. Ia memiliki jaringan pedagang dan penikmat setia yang sangat loyal menekuni kenikmatan barang antik. Mulai dari Magelang, Temanggung, Jepara, Solo, Magetan, Jombang, Surabaya, Mojokerto, Bandung, Cikopondok, hingga Jakarta dan beberapa kota lainnya. Barang-barang yang diperjualbelikan di Mubeng Arts bukanlah barang yang ilegal pemirsa. Namun barang ini didapatkan dari berbagai pedagang dalam dan luar kota. Mulai dari pedagang kelas kakap hingga pedagang kelas teri. Bahkan pedagang rongsokan juga membantu para penikmat barang antik menemukan pujaan hatinya. Bisa lebih paham sejarah, lebih tahu. Mungkin yang orang nggak tahu, bisa kita tahu. Contohnya seperti uang. Saya nggak tahu kerajaan Majapahit. Saya nggak tahu. Taunya itu ya Gajah Mada, Pati Gajah Mada ya. Tapi oh ternyata
Untuk mereka jual beli dulu menggunakan uang ini. Jadi saya tahu ada istilahnya seperempat masa, satu masa. Jadi saya tahu, oh ternyata mereka bikin patung itu untuk menyembah ke Tuhannya. Dan untuk bermain di barang antik ini kita tidak boleh fanatik. Kita harus bisa menghargai agama orang, kebudayaan orang. Sama aja seperti saya bukan orang Jawa, tapi ya saya hargain, saya suka, saya nikmatin, saya pelajarin. Tony menjual barang antik dengan range harga yang sangat variatif, mulai dari Rp100 hingga puluhan juta rupiah. Sebagai informasi, Tony dengan Mubeng Arts pernah menjual sebuah barang antik dengan harga Rp23 juta. Fantastis bukan? Namun ada hal yang menurut Tony jauh memiliki nilai lebih dibandingkan uang yang ia dapatkan: ilmu pengetahuan dan keterbukaan sejarah. Ya, supaya kita tidak melupakan kebudayaan kita, tidak melupakan sejarah kita. Kita ini dulu dijajah bangsa Belanda katanya 350 tahun, saya tidak percaya. Bukan bangsa Belanda yang menjajah kita 350 tahun, itu diingat. Saya bukan orang sejarah. POC itu kan koloni, ada Spanyol, ada ini. Jadi bukan Belanda 350 tahun, tapi campuran dari bangsa-bangsa lain yang menyerang kita. Terbukti dengan ditemukannya uang-uang aneh-aneh di Indonesia zaman dulu. Uang POC, Spanyol, dan lain-lain. Bisnis barang antik yang Tony geluti ini sebenarnya mengingatkan kita agar tidak pernah melupakan sesuatu yang penting bagi diri kita. Terlebih lagi barang berharga bagi bangsa kita, bagi peradaban manusia. Sejarah merupakan kaca benggala pergerakan kita di masa lalu. Sangat penting dan bahkan teramat penting. Oleh karena itu, Soekarno selalu berteriak, "Jas merah, jas merah." Jangan sekali-kali melupakan sejarah.